Hai, saya Rizka Rahmawati. Dan saya Ratnasari. Kali ini kita akan membahas tentang akses pasar. Apa itu akses pasar? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada perdagangan domestik maupun perdagangan internasional. Dalam perdagangan internasional, akses pasar berarti kemudahan perusahaan atau negara menjual barang dan jasa lintas batas dan memasuki pasar di negara asing. Sedangkan menurut Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO, akses pasar untuk barang di WTO berarti ketentuan, tarif, dan tindakan non-tarif yang disepakati oleh anggota untuk masukin barang tertentu ke. Lalu, apa itu WTO? WTO yaitu singkatan dari The World Trade Organization, adalah lembaga internasional yang dapat memengaruhi akses pasar. Misalnya, WTO telah menurunkan hambatan perdagangan untuk meningkatkan akses pasar di antara negara-negara anggota, dan juga mempertahankan hambatan perdagangan jika hal itu masuk akal untuk dilakukan dalam konteks global. Selanjutnya, jika kalian berpikir akses pasar sama dengan perdagangan bebas, jawabannya adalah akses pasar tidak sama dengan perdagangan bebas, karena kemampuan menjual dalam akses pasar seringkali disertai dengan tarif, bea, atau bahkan kuota. Sedangkan perdagangan bebas menyeratkan bahwa barang dan jasa mengalir melintasi perbatasan tanpa ada biaya tambahan yang dikenakan oleh pemerintah. Meski begitu, akses pasar dipandang sebagai langkah awal untuk memperdalam hubungan dagang. Selanjutnya yaitu kemudahan akses pasar ekspor dan impor. Pemerintah memberikan perluasan akses pasar di dalam negeri bagi pelaku usaha yang memanfaatkan kemudahan impor tujuan ekspor, disingkat KITE. Fasilitas KITE adalah salah satu fasilitas fiskal yang diberikan bea cukai sebagai upaya mendorong daya saing produk dalam negeri untuk bersaing di kancah internasional. Selain itu, wajib pajak KITE juga mendapatkan keringanan pajak. Selanjutnya yaitu ada pertimbangan akses pasar. Yang pertama yaitu sistem tarif, terdiri dari tarif kolom tunggal, tarif dua kolom, dan tarif preferensial. Yang kedua yaitu ada bea, terdiri dari bea ad valorem, bea spesifik, bea alternatif, bea gabungan, bea anti-dumping, dan bea kompensasi. Dan yang ketiga yaitu ada biaya impor lain-lain, terdiri dari biaya impor variabel, biaya tambahan impor sementara, dan pajak impor pengganti. Nah, apa saja 7 hal yang dapat dilakukan UMK untuk meningkatkan akses pasar? Yang pertama, merancang nilai keunggulan (value proposition) agar laris terjual, seperti harga, kemasan, kualitas, desain. Yang kedua, targetkan segmen pasar yang spesifik, seperti demografis, geografis, psikografis, atau berdasarkan tingkah laku. Yang ketiga, mengenal ragam sumber pendapatan usaha sebagai model bisnis. Bisa didapatkan melalui penjualan, komisi, fee, dan lain-lain. Yang keempat, mengenal ragam jalur distribusi untuk memperluas pasar. Yang kelima, kelola hubungan pelanggan dengan baik seperti memberikan reward kepada pelanggan. Yang keenam, memahami manajemen pemasaran melalui 4P, Product, Price, Place, Promotion. Yang ketujuh, memanfaatkan digital marketing secara optimal. Selanjutnya adalah hambatan akses pasar. Banyak negara menerapkan sejumlah rintangan yang membatasi aliran barang dan jasa. Akses pasar mungkin tidak tersedia untuk beberapa alasan, baik yang dipaksakan secara alami atau secara institusional. Contoh hambatan alami termasuk lokasi geografis, jarak, dan ketidakmampuan untuk memenuhi persyaratan pelanggan. Sedangkan contoh hambatan institusional adalah peraturan dan kebijakan pemerintah. Tarif impor dan kuota adalah dua jenis hambatan akses pasar internasional yang sering dikutip. Selanjutnya yaitu ada contoh kasus. Pada bulan Oktober ini, CV Prinsa Agrolestari melepas ekspor 16,65 ton kopi Arabica Java Praenger Barano senilai 1,34 miliar rupiah dari Bandung menuju ke Australia. Momentum pelepasan ekspor untuk bernilai tambah ini sekaligus merupakan wujud konkret pemerintah bersama pelaku bisnis untuk terus berupaya menjaga keseimbangan raca perdagangan.